Oke lo everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini sesuai dengan yang banyak teman-teman request di kolom komen pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Di video kali ini saya akan bahas kembali seputar salah satu altcoin yaitu Celestia atau dengan tickernya yaitu TIA. Dan buat teman-teman yang mungkin belum tahu untuk Celestia ini apa dan detail-detail lainnya, teman-teman boleh banget mampir di video-video pembahasan Celestia saya yang sebelumnya. Karena di sana saya jelasin secara lengkap untuk Celestia ini itu project apa dan sebagainya. Dan tentu buat teman-teman disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu dan juga nggak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Nah, di sini buat teman-teman juga yang belum tahu, saya actually lumayan baru punya Instagram account. So buat teman-teman boleh banget nih di-follow dan juga buat teman-teman yang mau nantiin konten-konten seputar kripto dan investasi, boleh banget mampir ke Instagram account saya dengan username tertera. Dan buat teman-teman yang mau tanya-tanya juga boleh banget buat mampir ke Instagram account saya yang ini. Dimana di sini sebelumnya saya juga udah kasih remind ke teman-teman bahwasannya saya akan bahas dan update seputar Celestia. Dan oke, langsung aja ke pembahasannya, di mana Celestia per video ini saya record, ini, berada di posisi ke-53 berdasarkan kapitalisasi pasarnya atau buy market cap-nya, di mana posisinya ini ada di antara FED dan juga Lido. Dan di sini ya, kalau kita cek secara chart, memang secara harga ini masih relatif terkoreksi teman-teman, di mana terakhir saya bahas Celestia kalau nggak salah ada di kisaran harga ini, memang sempat ada bounce sedikit, tapi memang ternyata koreksi lagi teman-teman. Which is di sini sekarang udah berubah jadi supply area atau area resistance-nya dan Celestia ini udah berada atau, sudah terkoreksi nih, turun berada di bawah important area ini. Dan koreksinya juga cukup, terprediksi teman-teman, di mana dia turun dulu kemudian dia testing baru lanjut mengalami penurunan kembali. Dan lebih kurang kayak gitu sebenarnya untuk move, dalam jangka pendeknya Celestia ketika digambarkan atau move Celestia akhir-akhir ini. Dan sekarang Celestia ini sedang sedikit rebound ya, mungkin kalau kita coba ukur dari bawah sini ke atas ya, per video ini saya shoot di kisaran harga ini lah ya, dia udah rebound belasan persen, lumayan banget sebenarnya. Namun kalau kalian compare sama penurunannya, ini jelas momentum turunnya lebih mendominasi dibandingkan momentum, naiknya, yang mengartikan, sellers-nya masih lebih mendominasi dibandingkan buyers teman-teman. Dan kita akan coba bahas beberapa probability untuk price action dari Celestia ini, namun tentu yang perlu kalian pahami ini bukan ajakan jual beli sama sekali. Nah, yang pertama, actually ya, yang perlu kalian pahami adalah Celestia ini sebelumnya ini memang sempat ya hit di demand zone yang sangat krusial di sini. Kenapa saya katakan sangat krusial? Karena kalian bisa lihat ini demand zone secara historical atau secara historinya ini demand zone terakhir untuk Celestia karena kalian bisa lihat nih, nggak ada lagi demand zone di bawah sini. Kalau misalkan ini di breakdown teman-teman, maka secara otomatis Celestia akan masuk ke fase all time low-nya dan masuk ke fase price discovery-nya tapi ke bawah teman-teman. Jadi itu tentu bukan hal yang positif dan harusnya di demand zone ini memang akan terjadi beberapa reaction yang mungkin menarik atau terjadi pullback yang menarik teman-teman. So I think ya sebenarnya ini bukan ajakan jual beli tapi based on POV saya pribadi. Kalau misalkan teman-teman punya conviction sama Celestia ini, teman-teman udah riset, udah tahu Celestia itu apa dan juga percaya untuk projectnya Celestia ini, maka menurut saya pribadi demand zone ini merupakan demand zone atau demand area yang wajib banget teman-teman tinjau dan, mungkin ya quote on quote bisa nih jadi tempat kalian untuk, mengakumulasi teman-teman. Tapi tentu itu bukan ajakan jual beli dan itu cuman berdasarkan price action dan historicalnya. Kenapa? Karena memang ini demand zone terakhirnya Celestia dan jika demand area ini di breakout atau di breakdown lebih tepatnya, I don't think Celestia ini justru akan menjadi pilihan altcoin yang menarik teman-teman karena dia akan masuk ke fase all time low dan maybe secara bias akan, lebih mengarah ke bias penjualan dan mungkin price action-nya akan, going down kurang lebih kayak gini. Dan itu untuk possibility pertama dan tentu teman-teman yang hold Celestia ini sangat berharap untuk tidak terjadi hal tersebut dan maybe ya, berlandaskan hal tersebut mungkin demand zone ini merupakan, area di mana beberapa holder Celestia mungkin akan, nambah barang atau quote on quote orang-orang yang mungkin sebelumnya belum tertarik akan jadi tertarik kalau misalkan memang mereka menganggap untuk harga Celestia sekarang ini sudah berada di level harga yang cukup murah teman-teman. Dan itu untuk kemungkinan pertama dan tentu sama sekali bukan saran jual beli dari saya. Dan kita akan coba bahas untuk posibilitas kedua, di mana jika memang Celestia ini mampu bertahan nih atau holding setidaknya bertahan di atas demand zone atau demand area di sini, maka ada potensi ya antara Celestia ini bisa langsung, meroket atau mungkin aja dia akan coba konsolidasi dulu teman-teman di sini. Maybe dia akan isi fair value gap dulu dan naik secara bertahap dan
target terdekatnya adalah mungkin aja dia bisa testing di supply areanya yang di sini, teman-teman. So, konfirmasinya sebenarnya cukup simpel, asalkan Celestia nggak breakdown di bawah demand zone di sini, maka, secara posibilitas masih cukup besar untuk Celestia bisa going up lagi ke level-level harga selanjutnya. Dan yang paling kalian harus pantau itu adalah area fair value gap di sini dan juga, supply area di sini. Kenapa? Karena kalau bisa Celestia ini atau jika Celestia ini mampu untuk breakout dari resistance yang ada di sini, maka, pergerakan Celestia ini akan menjadi cukup bullish. Kenapa? Karena ada posibilitas ya Celestia ini bisa menguat lagi dan, lebih kurang dia mungkin aja bermain di range lebih kurang, antara demand zone yang di sini, di mana kalau ini di breakout kan berubah nih atau bertransformasi menjadi demand zone, dan juga di antara demand zone dan juga di antara, area resistance-nya yang ada di atas ini. Jadi lebih kurang jika Celestia ini bisa bermain, teman-teman, lebih kurang di area ini. Nah, jika memang Celestia ini mampu bermain di kisaran area ini, tentu itu akan menjadi peluang yang menarik buat teman-teman semua. Namun tentu itu nggak gampang ya, atau itu nggak mudah karena butuh liquidity yang cukup besar dan Celestia ini kalian bisa lihat momentumnya ini belum terlalu kuat untuk pergerakan harganya. So, buat teman-teman yang mungkin tertarik sama Celestia ini atau punya conviction, ini sekali lagi bukan ajakan jual beli, tapi menurut saya pribadi demand zone di sini adalah demand zone yang wajib banget kalian pantau dan mungkin bisa menjadi area yang menarik buat teman-teman akumulasi. Lebih kurang kayak gitu sebenarnya. Dan di sini kalau kita coba pindah atau kita ganti nih datanya, misalkan kita coba lihat dari segi ini teman-teman, coin analyze. Di sini sebenarnya open interest Celestia dalam 24 jam terakhir ini meningkat lumayan, ya nggak lumayan sih teman-teman, ini cukup kecil tapi, setidaknya nggak minus. Di sini open interest-nya bertambah 1,84% dalam 24 jam terakhir. Dan di sini kalau kita lihat dari token terminal, sebenarnya data Celestia ini nggak baik teman-teman ya, atau bisa dikatakan negatif, di mana data-datanya merah semua atau minus semua, di mana di sini bahkan token trading volume-nya dalam 30 hari terakhir ini berkurang sebesar 21,9%. Dan kalau kita coba lihat sebenarnya Celestia ini adalah project yang banyak ditunggangi oleh venture capital atau VC, di mana di sini banyak banget ya sebenarnya yang berinvestasi sama Celestia ini, di mana beberapanya adalah Binance Labs, kemudian Polychain Capital, dan banyak lagi kalian bisa lihat sendiri dan bisa cek-cek sendiri, teman-teman. Ini banyak banget venture capital, bahkan ada yang minus nih di Celestia ini. Nah, kalau kita coba pindah juga dari segi analitik, sebenarnya di Q1 ini performa Celestia sepertinya nggak, mengikuti Q1 sebelumnya, di mana di kuartal 1 sebelumnya tahun 2024 ini Celestia lumayan bagus untuk return-nya 20%. Namun di tahun ini udah minus 31,1%. So, di bulan Februari ini justru bertambah ya minusnya dari bulan Januari sebelumnya. Namun karena bulan Februari ini belum berakhir, let's see apakah Celestia ini bisa, mengurangi setidaknya untuk minusnya atau bahkan jadi profitable atau jadi hijau lah ya quote on quote, return-nya jadi positif atau justru akan makin dalam nih untuk koreksinya. So, kita lihat aja ke depannya gimana dan gimana menurut teman-teman, apakah di Q1 ini Celestia bisa menghijau atau justru bakal makin merah nih untuk minusnya? Feel free kalian tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah, dan juga jangan lupa buat teman-teman yang mau request analisa koin-koin tertentu, boleh banget komen aja di kolom komentar di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik akan saya usahakan buat bahas cepatnya. Dan juga buat teman-teman yang mau sekaligus support saya, boleh banget buat request analisa koinnya di link traktir yang tertera di bio akun TikTok saya ataupun di link yang tertera pada description di channel YouTube saya. Dan oke, that's all seputar pembahasan terkait Celestia. Thank you banget buat teman-teman semua yang udah nonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.